Pilpres dan Pileg harus sepi dari kecurangan dan dijauhkan dari politik uang. Harus kita ingatkan selalu bahwa penyogok dan penerima sogok akan dimasukkan ke neraka jahanam. Yang artinya, wahai kaumku, hendaklah kalian perbanyak istighfar dan bertobat pada Allah Ta'ala. Nah, negara sebesar dan sekaya Indonesia dapat diubah menjadi sebuah major power, sebuah kekuatan raksasa, bahkan sebuah new economic powerhouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, insya Allah bangsa Indonesia akan memutuskan nasib masa depannya. Pilpres dan Pileg harus sepi dari kecurangan dan dijauhkan dari politik uang. Harus kita ingatkan selalu bahwa penyogok dan penerima sogok akan dimasukkan ke neraka jahanam. Hal ini begitu gamblang diingatkan oleh Nabi SAW bahwa ar-rashi wal murtashi finnar, menyogok dan terima sogok nyemplung ke neraka. Nah, anak-anak bangsa yang tidak percaya adanya akhirat, yang di kehidupan in the hereafter, silahkan saja terus berkutat dalam kekufurannya, kemusyrikannya, dan ketakaburannya. Allah SWT pasti membuat perhitungan yang pasti mutlak kebenarannya di dunia dan di akhirat kelak. Nah, siapapun yang memang jadi presiden baru dan partai apapun yang meraup suaranya lewat sogokan atau riswah, bisa dipastikan kekuasaannya tidak akan membawa berkah. Kekuasaannya jadi kekuasaan yang penuh laknat dan akan membawa kesengsaraan bangsa berkepanjangan. Sementara itu, saya dengan segala kerendahan hati mengajak para pendukung, pengusung, dan pembela pasangan duet Amin untuk mempertajam senjata kita. Caranya sangat mudah, karena senjata itu bernama istighfar. Jadi para pendukung Amin harus terus meningkatkan dan memperbanyak istighfar dan istighfar. Kita bisa baca doa Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh. Nabi Nuh bersabda, hendaklah kalian memohon ampun dari Tuhan, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dia akan mengucurkan hujan deras dari langit dan menganugerahkan kalian keberkecukupan serta anak keturunan. Demikian juga sungai-sungai dan kebun serta taman yang indah. Jadi Nabi Nuh jelas sekali mengajarkan, bacalah istighfar. Ya, wahai kaum beriman, niscaya akan kita terima hal-hal yang tadi telah dijanjikan. Jadi dalam ayat Al-Quran itu berbunyi, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumtidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, saudaraku, kita juga perlu berikan perhatian yang sungguh-sungguh dan cermat pada sabda Nabi Hud dalam surat Hud ayat 52. Yang artinya, wahai kaumku, hendaklah kalian perbanyak istighfar dan bertobat pada Allah Ta'ala. Wahai kaumku, mohonlah ampun pada Allah dan kemudian bertobatlah. Niscaya Allah akan menganugerahkan kekuatan baru di samping kekuatanmu yang sudah ada, dan jangan sekali-kali berbalik menjadi pendosa. Jadi dalam Al-Quran begitu jelas ya. Jadi Nabi Hud bersabda, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih
yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Nah, jadi ajakan saya buat seluruh anak bangsa yang mendukung kemenangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa itu tidak lain tidak bukan adalah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya, jadi astaghfirullahaladzim cukup, bagus lagi kalau ditambah wa atubu ilaik. Jadi bacalah puluhan, ratusan, kalau mungkin ribuan kali dalam sehari semalam. Jangan lupa doa adalah senjata orang mukmin. Doa silahul mukmin. Percayalah semua tokoh dan rezim yang zalim pasti berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Seperti dibuktikan dalam sejarah Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai hari akhir nanti. Jadi insya Allah Mas Anies dan Mas Muhaimin setelah masuk ke putaran kedua, kumandangkan ke seluruh pelosok negeri bahwa Anda berdua akan merangkul seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi berdasar agama, berdasar ras, berdasarkan suku atau etnik, dan lain sebagainya. Al-Quran menegaskan, wa tilka ummatukum ummatan wahidah. Jadi umatmu itu adalah umat yang satu. Dalam pandangan prinsipal Al-Quran, kemanusiaan adalah satu atau mankind is one, seperti diajarkan Bung Karno. Nah, negara sebesar dan sekaya Indonesia dapat diubah menjadi sebuah major power, sebuah kekuatan raksasa, bahkan sebuah new economic powerhouse, ya, lewat para pemimpinnya yang bersedia bukan saja berbagi kekuasaan, namun juga berbagi tanggung jawab. Jadi nanti Mas Anies, Mas Muhaimin, Anda berdua sampaikan tegas, kita seluruh anak bangsa perlu power sharing, ya, berbagi kekuasaan, tetapi juga responsibility sharing, itu berbagi tanggung jawab. Nah, Anda kemudian tinggal mempraktekkan pernyataan yang sering disebut, my loyalty to my party ends when my loyalty to my nation begins. Seperti dikemukakan oleh negarawan dari Filipina, Manuel Quezon, yang jadi Presiden Filipina antara tahun 1935 sampai tahun 1944. Jadi dia mengatakan begitu seorang anak bangsa jadi presiden atau wakil presiden, maka kesetiaannya kepada partainya, pada referensinya itu kemudian diubah, dilenyapkan, dihilangkan, diganti dengan kesetiaan baru, yaitu kesetiaan kepada bangsanya, pada tanah airnya. Kata-kata Mr. Quezon ini lebih sering dikutip dalam pidato berbagai tokoh ketimbang kata-kata John F. Kennedy pada pidato pelantikannya sebagai presiden ke-35 di Amerika Serikat pada 20 Januari tahun 1961, yaitu ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jadi artinya, tanyalah apa yang bisa kau berikan untuk negerimu, dan jangan pernah bertanya apa yang kiranya akan diberikan negerimu untukmu. Jadi terakhir Mas Anies dan Mas Muhaimin, bentuklah kabinet yang dulu dinamakan sebagai second kabinet atau apapun namanya, yang penting merefleksikan seluruh kekuatan bangsa. Perhatikan keseimbangan timur dan barat, keterlibatan semua shareholders bangsa, perhatikan pula keterwakilan gender dan lain-lain. Saya tidak ingin menggarami laut. Anda lebih paham, lebih canggih dari saya. Jadi juga mungkin rekrut ke dalam kabinet Panglima TNI dan Kapolri sebagai menteri ex officio. Ini penting sekali, ya. Karena tulang punggung pertahanan dan tulang punggung keamanan harus ada di dalam kabinet Anda. Ya, lagi-lagi saya tidak ingin menambah terlalu banyak lah ya. Saya sekali lagi ya ingin menghimbau terus kita beristighfar,
dalam keadaan apapun, tanpa kita hitung berapa puluh, ratus dan ribu, terus saja ya, sampai hari menentukan 14 Februari tahun ini ya. Kemudian berdoa tanpa henti ya, dan insya Allah kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka.